Ada di IC CPU dan RAM-nya ya, S8 plus hang logo. Dan oke, selamat datang kembali di channel Alkatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Samsung S8 Plus yang mana kerusakannya ini jenisnya hang logo ataupun bisa disebut restart ya. Dalam arti unit ini stuck di booting pertama. Dia ini kasus yang sering saya tangani untuk seri Samsung. Banyak kerusakan terjadi di area data yang tidak bisa diproses oleh si prosesor, yang mana data hanya bisa memproses ataupun hanya bisa membaca boot pertamanya saja. Kasus yang terjadi di unit ini kebanyakan seperti kasus pada umumnya ya. Pemakaian umumnya sudah memakan 2-3 tahun, dan penggunaan biasanya digunakan dipakai aplikasi yang sering memakan space ataupun RAM yang tinggi ya, kebanyakan seperti itu, dan digunakan terus menerus. Jadilah seperti ini hasilnya. Dan untuk unit ini, unit masih utuh, belum pernah ada perbaikan sebelumnya ya. Ini baru saya bongkar dan kita tangani, kita periksa, kita pastikan untuk kerusakannya terdapat di area mana sajakah untuk Samsung S8 Plus yang kasusnya restart. Kesimpulan dari pemeriksaan tadi, baterai dan switch tidak ada masalah, dan ini mengarah ke area CPU yang menjadi sumber utama ataupun penyebab utamanya ya. Maka dari itu unit ini saya tangani, saya bedah, dan mudah-mudahan masih dapat teratasi dan bisa normal kembali. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Dan oke, saya masuk ke tahap perbaikan saja setelah saya dalami untuk kerusakan sebenarnya di unit Samsung S8 Plus ini, yang mana ini terjadi akibat overheat yang terlalu keseringan dan mengakibatkan hubungan antara CPU, RAM, dan UFS terganggu akibat terjadi retakan halus di timah yang menghubungkan ketiga part tersebut ya. Dalam jangka waktu lama memang timah meskipun didesain tahan panas, tapi dalam penggunaan yang tidak wajar memang ada kalanya daya tahan bisa berkurang. Maka dari itu di unit ini tidak saya perbaiki di area yang lainnya, fokus ke perbaikan CPU saja, yang setelah melihat beberapa pengalaman ke belakang memang keseringan ada di area ini yang bermasalah, area CPU. IC RAM sudah terangkat, lanjut ke pembongkaran IC utama. IC CPU, jenis IC CPU yang digunakan di seri ini ada dua jenis ya, ada yang Exynos, ada juga yang Qualcomm. Yang ini yang sedang saya tangani, ini Exynos, yang ini bagian EU ataupun Eropa ya. Kalau yang Qualcomm itu biasanya diedarkan di daerah ataupun di region Asia. Pengangkatan CPU dan RAM sudah selesai. Saya lakukan pembersihan sisa timah dan lem, yang mana lem yang digunakan di seri Samsung rata-rata menggunakan lem jelly, dan bersihkan secara merata, jangan sampai ada sisa timah yang masih menonjol dan menghalangi pada saat nanti pemasangan CPU yang sudah direbal. Hati-hati dalam proses pembersihan sisa timah dan lem, jangan sampai ada jalur yang ikut terangkat ya. Pembersihan sisa timah dan lem selesai, saya lanjutkan ke proses rebaling. Namun untuk rebaling tidak saya tampilkan karena sudah beberapa kali saya upload untuk proses rebaling IC CPU dan RAM-nya ya. Saya lanjutkan ke proses pemasangan IC utamanya saja. Ini saya pasang IC CPU, yang mana ini sudah saya lakukan rebaling secara presisi. Untuk timahnya ini jangan sampai ada pin yang ketinggalan ataupun yang tidak terkena timah ya. Pastikan semuanya sudah merata. Berikan plug secukupnya, jangan terlalu banyak ya, biar
tidak menggeser pada saat pemanasan nantinya. IC sudah terpasang dengan presisi pada garis ataupun pin pinggirnya. Gunakan suhu sesuai untuk pemanasan ataupun pemasangan. Gerakan perlahan ini untuk memastikan bahwa si IC CPU sudah benar-benar presisi. Kalau dia sudah ngembal, kembali lagi ke posisi semula ya. Dan IC CPU ini serinya Exynos menggunakan LPDDR4X. Pemasangan CPU selesai. Lanjut ke proses pemasangan IC bagian atasnya, yakni IC RAM. Ini IC RAM berkapasitas 4 GB. Ada dua versi, yang 6 GB juga ada, tapi ini yang seri 4 GB nya. Pastikan rebaling pin BGA IC RAM sudah benar-benar rata, presisi, tidak ada kotoran yang masih menempel ya. Pastikan semuanya bersih, benar-benar bersih. Pasang secara perlahan dan pastikan tepian IC sudah keluar untuk fluxnya. Jangan ada bagian yang masih kering dari flux ya. Pemasangan IC RAM sudah selesai, semuanya sudah selesai. Ini proses rebaling IC CPU dan RAM sudah sempurna. Lanjut kita ke proses uji. Oke, dan setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan dan pendalaman di unit Samsung S8 Plus ini ya, yang mana unit ini awalnya masuk hang logo. Dengan setelah melakukan analisa mendalam, ini memang ditemukan kerusakan ada di IC CPU dan RAM-nya ya, sehingga menyebabkan unit ini tidak bisa menyala. Ini bukan rusak ya, tetapi disconnecting ataupun koneksi yang kurang sempurna diakibatkan timah sudah mulai kekurangan daya rekatnya seperti itu ya, ataupun dalam istilah lainnya retak halus ya, seperti itu. Di sini saya tidak lakukan pergantian part, hanya saja saya melakukan rebaling only. Oke, dan saya uji saja pakai LCD langsung. Apakah unit sudah ada perkembangan? Saya uji langsung saja ya. Ini saya pasang ke LCD dan ini saya on kan. Apakah sekarang unit sudah dapat menyalakah? Ini sudah masuk ke booting pertama ya. Kita tunggu sampai dia masuk ke booting yang kedua. Dan sekarang dia sudah bisa masuk ke booting yang kedua, artinya unit ini sudah sesuai dengan harapan ya untuk perbaikannya. Saya tunggu sampai dia masuk ke lock screen. Dan ini sudah masuk ke lock screen ya. Namun ini ada kunci layar. Untuk kunci layarnya ini harus dikonfirmasi dulu, karena ini belum ada konfirmasi. Jadi perbaikan di unit ini sementara sudah bisa menyalakan unitnya kembali ya. Perbaikan di rebaling only, CPU dan RAM tanpa menghilangkan data. Untuk pengujiannya ini saya uji keseluruhan setelah sandi dikonfirmasi. Saya lengkapi dulu keseluruhan part. Untuk S8 Plus ini perbaikan sudah sesuai dengan harapan, tinggal kita masuk ke tahap pengujian fungsi. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi ya. Saya uji langsung saja untuk fungsinya. Untuk kartu SIM ini sudah saya masukkan dan ini jaringan sudah terbaca. Untuk WiFi, Bluetooth, center juga sudah on, normal ya. Untuk kamera, ini kamera utama normal. Untuk video, cek. Untuk perekam video normal. Dan untuk kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik ya, fungsi keseluruhan kamera normal. Dan mungkin ini sudah ya, jaringan ini sudah ada. Ini jaringan 4G keluar.
Mungkin pengecekan sudah semua ya. Ini kamera dan jaringan sudah normal. Dan untuk spesifikasinya ini sendiri Samsung S8 Plus dengan internal ini, internal memorinya 4 GB untuk RAM-nya, dan untuk internal ini yang 64 GB ya. Dan mungkin demikianlah proses perbaikan unit Samsung S8 Plus yang masuknya ini stuck di logo pertama ya, atau dalam istilah lain bootlock. Perbaikan tidak menghapus data, hanya saja di sini memperbaiki area CPU dan RAM, tidak mengganti part. Dan mungkin begitu saja. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. S8 Plus hang logo.